Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Emrum SHMH pada hari ini telah menyelesaikan ujian promosi dokter saya dengan berjudul Kebijakan Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Implementasinya di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berharap dengan disertasi ini dapat dimanfaatkan atau dapat menjadi bahan untuk menyederhanakan kebijakan penindakan tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sidang ujian terbuka promosi dokter akan segera kita mulai. Kami sampaikan bahwa acara ini sekali lagi dikemas dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kursi telah kami sesuaikan dengan jumlah undangan yang telah disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu yang memegang undangan saat ini, kami silakan menempati kursi yang telah kami siapkan. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang saat ini berdiri di bagian belakang atau yang tidak memegang undangan pada sidang ujian terbuka kali ini. Mohon berkenan dapat menunggu sejenak di luar ruangan. Beberapa saat lagi sidang ujian terbuka promosi dokter akan segera kami mulai. SHMH Wakajati Sulawesi Tengah, Bapak selamat datang. Kami juga menyapa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Victor Antonius Saragi Sidabutar SHMH. Selamat datang Bapak Aspitsus Kejati Sumatera Selatan dan beberapa rekan-rekan Kajari wilayah hukum Sumatera Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Selamat datang di Kota Palu. Beberapa hari terakhir ini agak mendung dan hujan, namun hari ini alhamdulillah kemungkinan besar karena Bapak Kajari hari ini sidang ujian terbuka. Undang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan Juli tahun 2021, sidang ujian terbuka promosi dokter pada program studi ilmu sosial pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Bapak Muhammad Rum dengan judul Kebijakan Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Implementasinya di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi dokter kursi yang telah ditentukan. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfuz MP Ibu ASEAN Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka sidang ujian dokter pada hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara Promovendus Bapak Muhammad Rum siap dan sehat walafiat? Siap. Sebagaimana hasilnya dalam ruang sidang, maka saya kepada seluruh hadirin para undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk menonaktifkan HP-nya atau istilahnya data-nya agar sidang ujian ini berjalan hikmat dan disiplin. Baik, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Muhammad Rum. Saya persilahkan kepada promotor Promovendus untuk membacakan
pertanggungjawaban akademik atau kelayakan akademik Saudara Profesor. Bapak Rektor selaku pimpinan sidang dalam ujian profesi doktor atas nama Profesor Emrum Istanbul B103 18021. Pertama-tama selaku ketua tim promotor senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam pelaksanaan ujian promosi ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir, tim penguji yang kami hormati, teristimewa kepada Profesor. Pada hari ini kami dari tim promotor yang terdiri atas saya sendiri, kemudian co-promotor Bapak Dr. Sulmadana SH MH dan Bapak Dr. Natsir MSI telah bersepakat di dalam ujian tertutup karena kami berkeyakinan bahwa Profesor layak untuk diajukan dalam sidang promosi doktor pada hari ini di depan Dewan Penguji yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Tadulako. Dapat kami sampaikan bahwa Saudara Profesor yang sebentar lagi akan mempertahankan disertasinya di depan sidang yang mulia ini, tentu kami berharap sanggahan bantahan dari tim penguji akan diberikan uraian dan tanggapan balik secara akademik yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami informasikan bahwa salah satu syarat untuk diajukan Profesor di ujian terbuka pada hari ini karena satu syarat telah dipenuhi setelah syarat lain telah ditetapkan dan diyakini sudah memenuhi, yaitu artikel yang harus terbit di jurnal internasional. Adapun artikel yang sudah diterbitkan di jurnal internasional adalah The Policy of Law Equality on Corruption Eradication in Indonesia and its Implementation in Central Sulawesi Province. Artikel ini terbit di International Journal of Research in Innovation in Social Science, Volume 5, Issue 5, Mei 2021. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa Profesor akan memperlihatkan kemampuan akademiknya, baik dalam mempresentasikan maupun dalam memberikan bantahan atau sanggahan atas pertanyaan dari Dewan Penguji. Kami berkeyakinan itu setelah melihat baik latar belakang pendidikan yang ditopang oleh ilmu administrasi negara yang diperoleh pada perguruan tinggi 17 Agustus di Jakarta yang diselesaikan tahun 1988 dan juga memperoleh ijazah setara dalam jenjang S1 pada sarjana hukum di Universitas Taman Siswa Padang yang diselesaikan tahun 1997. Magister hukum diselesaikan di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Profesor melanjutkan pendidikan jenjang S3 atau program doktoral pada program studi ilmu sosial yang mengambil konsentrasi kebijakan administrasi hukum pada program pasca sarjana Universitas Tadulako. Profesor juga memiliki pengalaman empirik di bidang profesional di Kejaksaan Agung Republik Indonesia
sehingga kami berpendapat bahwa saudara Profedus memiliki dua dimensi yang kuat, baik secara akademik maupun secara profesional. Jika melihat perjalanan karir di bidang profesional, saudara Profedus bertugas dan pernah bertugas sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2015. Pada posisi yang sama dilanjutkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tahun 2016. Kemudian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2017. Lalu kemudian mendapat amanah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2019. Kemudian Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Dan saat ini Profedus Muhammad Rum menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2021. Beberapa pengalaman di luar negeri, yaitu mengikuti pendidikan atau training anti teroris di Australia tahun 2005 dan perbandingan hukum di Moskow tahun 2018. Pengalaman ini memperkuat posisi beliau yang menekuni program doktoral sebagai bidang akademik yang memperkokoh bidang profesional. Dua dimensi inilah yang meyakinkan kami tim Promotor untuk mengajukan Profedus di depan sidang yang mulia. Namun demikian, apapun yang menjadi keputusan sidang promosi doktor melalui Dewan Penguji ini, kami tim Promotor menerima dengan baik. Namun ingin kami jelaskan bahwa selama proses pembimbingan, Profedus telah melalui 7 rangkaian evaluasi yang dimulai dari ujian preliminar atau pre, dilanjutkan dengan sidang komisi 1, selanjutnya menampilkan rencana penelitian dalam ujian proposal. Setelah penelitian dinyatakan rampung, sebelum mempresentasikan hasilnya, Profedus harus mengikuti lagi ujian sidang komisi 2. Setelah melakukan presentasi hasil penelitian, Profedus diajukan lagi dalam sidang komisi 3 sebelum melanjutkan evaluasi dalam ujian tertutup. Dan hari ini Profedus hadir di depan Dewan Penguji yang terhormat untuk diberikan pertanyaan sanggahan agar Profedus bisa mengeksplor disertasi yang dimiliki. Sekali lagi, hasil keputusan dari Dewan Penguji kami dapat menerima dari tim Promotor. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Profedus M. Rum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dalam menjalani ujian akhir pada siang hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promotor telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik dan rekam jejak saudara Profedus yang sangat meyakinkan kami selaku ketua dan anggota tim penguji. Olehnya, berikutnya saya persilakan kepada sekretaris untuk membacakan keabsahan tentang pelaksanaan sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 32/28/4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako.
Direktur Bahasa Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Emrum Takub B103-18021, program studi ilmu sosial, program doktor, judul disertasi kebijakan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan implementasinya di Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, Ibu Asian Engineer. 2. Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari MSI, Ibu Asian Engineer selaku sekretaris. 3. Dr. Rafiuddin SP MP MH selaku pemuji tamu. 4. Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI selaku penguji internal. 5. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MS, Ibu Asian Engineer selaku promotor dan penguji. 6. Dr. Sulul Badana SH MH selaku co-promotor dan penguji. 7. Dr. Nawawi Natsir MSI selaku co-promotor dan penguji. 8. Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI selaku penguji. 9. Dr. Hasbullah MSI selaku penguji. Dan 10. Dr. Rahmat Bakri SH MH selaku penguji. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 23 Juni 2021. Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari MSI, Ibu Asian Engineer. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di Palu dan seterusnya. Demikian dalam selaku sekretaris penguji yang telah menyampaikan atau membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan keabsahan pelaksanaan ujian sidang promosi pada hari ini. Baik, saya mohon kepada saudara moderator untuk mengambil tempat di podium dan mempersiapkan segala hal dalam kaitan penyampaian ringkasan disertasi saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, IPU Asian Engineer selaku Ketua Sidang pada hari ini dan selaku Rektor Universitas Tadulako yang kebetulan pada hari ini beliau berulang tahun, jadi tidak ada salahnya sampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSI IPU Asian Engineer selaku sekretaris. Yang selanjutnya Dr. Rafiuddin SP MP selaku penguji tamu. Dan selanjutnya Profesor Dr. Muhammad Basir selaku penguji dan anggota. Selanjutnya yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Muhammad Hairil SMI selaku penguji dan anggota. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MPS
IPU ASEAN Engineer selaku promotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Sulbayana SHMH selaku co-promotor. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Natwai Nasir MSI selaku co-promotor. Selanjutnya yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI selaku penguji anggota. Yang terhormat dan sangat terpelajar dari Dr. Hasbullah MSI selaku penguji anggota. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Rahmat Bakri SHMH selaku penguji anggota. Dan tak lupa pula yang terhormat Insinyur Dodi Ruswandi MSc selaku Deputi Penanganan Darurat BNPB Badan Nasional Penanganan Bencana Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang saya hormati Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang saya hormati dan saya cintai diri saya sendiri, Kirja Sarjana Hukum yang kebetulan hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, ada Kajari Oki, Kajari Muaraenim, Kajari Pali, Kajari Donggala, Kajari Palu, Kajari Kusu, ada Dr. Maidul, Kepala Dinas PU, dan Bapak ada Dr. Munawir yang lebih dulu angkatan saya sudah lebih dulu dia promosi doktor, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada kita sekalian, sehingga di tengah pandemi COVID-19 saat ini sidang promosi doktor dapat terlaksana dan dihadiri dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tak terkira rasa syukur saya hari ini yang telah sampai pada tahapan akhir menempuh studi S3 saya, yaitu sidang promosi doktor pada program doktor ilmu sosial pasca sarjana Universitas Tadulako Palu. Untuk itu, perkenankanlah saya menyampaikan disertasi saya dengan judul Kebijakan Politik untuk Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan implementasinya di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang masalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggara negara dan pemerintah ditengarai menjadi salah satu penyebab rapuhnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segelintir elit dan pelaku usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan mendapat fasilitas dan proteksi negara, dan kondisi ini sangat mengancam stabilitas nasional, stabilitas sosial, di mana lembaga-lembaga negara dan aparatur penegak hukum yang ada mengalami disfungsi dan malfungsi yang menyebabkan tidak efektifnya penanganan tindak pidana korupsi. Korupsi dan pemberantasannya tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah internasional. Dalam Kongres ke-6 PBB tahun 1980 di Caracas, Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan dalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum, often beyond the reach of the law. Korupsi juga identik dengan kekuasaan, di mana negara yang diperlengkapi dengan jabatan-jabatan dan pejabatnya diberikan wewenang dalam bidang tertentu, maka potensi penyalahgunaan
penyalahgunaan wewenang yang dapat berimplikasi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi yang akan selalu ada. Identifikasi masalah. Adanya praktek korupsi dan nepotisme memerlukan upaya pemberantasan dengan menggunakan desain kebijakan seperangkat instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menanggulangi ketika suatu tindak pidana korupsi telah terjadi. Desain kebijakan dimaksud merupakan politik hukum yang dipilih suatu negara dalam melihat prioritas pemberantasan korupsi disertai dengan strategi pencegahan dan penanggulangannya, sehingga penelitian ini akan mengkaji upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilihat dari desain kebijakan politik hukum yang dikaitkan dengan efektivitas penegakan hukum berdasarkan komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Selanjutnya yang kedua, bagaimana implementasinya? Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Penulis menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, statute approach, untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual approach, untuk menelaah dan mendalami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum berkenaan dengan korupsi dan upaya pemberantasannya untuk mewujudkan good governance. Pendekatan historical approach, dalam rangka pelajaran sejarah tentang politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia. Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan bahan. Penelitian bersifat normatif, didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui penelusuran kepustakaan (literary research). Badan hukum primer yang menjadi bahan hukum primer yang menjadi bahan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku teks hukum, kamus hukum, artikel, jurnal, majalah ilmiah hukum, serta makalah-makalah yang disampaikan dalam forum-forum ilmiah. Wawancara dengan subjek-subjek yang dinilai kompeten dan dapat memberikan informasi yang sinergi dalam materi penelitian. Analisis bahan penelitian. 1. Analisis dilakukan dalam bentuk deskriptif analitik yang di dalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistemasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi. 2. Teori kebijakan publik. William Hendam pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi, dan penggunaan analisis kebijakan. 3. Teori keseimbangan dalam audit. Leo Hubert. Adanya hubungan yang seimbang antara tiga pihak, yaitu auditor, auditi, pihak terperiksa, dan yang meminta pertanggungjawaban. 4. Teori pembagian kekuasaan. John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam Two Treatises of Government mengusulkan agar membagi kekuasaan menjadi 3 tipe kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, membuat dan menyusun undang-undang, kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang, berikut pelanggaran terhadap undang-undang,
dan kekuasaan federatif, yaitu melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu dengan teori trias politika membagi kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, membuat dan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Hasil penelitian dan pembahasan kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, pembentukan TAP MPR nomor 11 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme, dibentuk untuk mengatasi terjadinya praktek penguasaan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden mandataris MPR RI yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Pembentukan TAP MPR nomor 8 MPR 2011 tentang rekomendasi arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan ketetapan MPR yang diterbitkan untuk mengakselerasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dibentuk mengingat TAP MPR nomor 11 MPR tahun 98 dinilai belum efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara, mengingat penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 4. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara, mengingat penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, beberapa ketentuan pasal dalam KUHP dicabut dan normanya dibuat dalam undang-undang tersebut. 5. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan KPK. KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat. KPK sebagai trigger mekanisme memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang di dalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 6. Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Ide pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana pada pasal 53 pengadilan tipikor bertugas berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena pengadilan tipikor dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Selanjutnya, dilakukan uji material dan hasil pengujian material tersebut dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/016/PUU/4 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa pengadilan tipikor yang dimuat dalam pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional. Atas dasar putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pasal 39 telah mencabut berlakunya pasal 33 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 7. Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan langkah maju dalam upaya pembangunan sistem penegakan hukum yang efektif, khususnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu agenda reformasi tahun 1998 yang masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi dasar kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. 8. Konstitusionalitas kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berlanjut dengan pengujian ke Mahkamah Agung. Adanya 2 putusan MK, yakni nomor 28/PUU/5/2007 dan putusan nomor 16/PUU/10/2012 menentukan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu. Salah satunya adalah kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. 9. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Penguatan BPK sebagai lembaga pemeriksa independen dan mandiri diwujudkan. BPK dengan menjaga agar keuangan negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. 10. Politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menggambarkan arah kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara terus-menerus menyempurnakan dan melengkapi berbagai produk hukum yang memungkinkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi aspek pencegahan dan penindakan dapat berjalan secara efektif, memberikan dampak nyata bagi pencapaian tujuan bernegara, penyempurnaan substansi hukum sebagaimana terurai di atas, berkonsekuensi terhadap perbaikan struktur kelembagaan negara agar makin fungsional menjalankan peran pemberantasan korupsi. 2. Implementasi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dari adanya beberapa perkara korupsi yang diangkat di Sulawesi Tengah, yaitu terhadap HB Paluju, Gubernur Sultan 26 sampai 2011, HB Ponulili, Bupati Donggala 28 sampai 2013, Alman Batiribu, Bupati Kuol 27 2012, Renamus, Bupati Kepulauan Banggai 2017-2018, Weni Bukamo, Bupati Banggai Laut periode 2016 sampai 2021. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan upaya pencegahan melakukan pengawalan dan pengamanan proyek-proyek strategis nasional. Upaya penindakan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Upaya penindakan periode Januari 2019 sampai Februari 2020, penyelidikan 22 perkara, penyidikan 34 perkara, penuntutan 36 perkara. Gagasan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 1. Kodifikasi aturan hukum tindak pidana korupsi. Saat ini ada upaya pemerintah dan DPR untuk memasukkan aturan-aturan yang berkaitan dengan korupsi untuk diintegrasikan ke dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi dimaksud untuk mempermudah pembaca undang-undang memahami aturan yang memiliki rumpun sama dengan lebih sistematis. Namun sejumlah pihak berkeberatan di mana pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RKUHP akan berakibat pada perubahan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum. Bahwa untuk mempertahankan kekhususan korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat
extraordinary crime, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor seyogianya tidak dimasukkan menjadi bagian dari RKUHP. Bahwa untuk mempertajam kekhususan korupsi sebagai suatu tindak pidana dengan sifat dan karakteristik yang khusus dan berbeda dengan tindak pidana umum, maka aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi justru perlu dibuatkan kodifikasi tersendiri selain apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditambah beberapa pasal yang diadopsi dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Perlu ditambah dengan ketentuan lain sepanjang berkaitan dengan tipikor yang saat ini menyebar dalam berbagai aturan hukum yang ada. Penyeragaman pengertian dan batasan keuangan negara. Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan pengertian dan batasan keuangan negara secara tegas, tidak multitafsir dan tidak mengandung keraguan. Pengertian dan batasan konsep hukum sebagai unsur tindak pidana harus berkepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan keraguan dalam praktek hukum, kiranya rumusan pengertian keuangan negara dalam peraturan undang-undang yang berlaku saat ini dapat disinkronisasikan, mengingat pengertian keuangan negara turut menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Diperlukan suatu rumusan hukum yang dapat digunakan secara filosofis, logis, secara teoritis, serta dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan hukum, politik hukum tertentu. Sinkronisasi pengertian keuangan negara melalui perumusan kembali tentang status dan batasan-batasan yang merupakan kebutuhan yang mendesak dan berkaitan dengan masalah keadilan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosial dalam tindak pidana korupsi. Jansik memberi gambaran interdisipliner dari 3 pendekatan utama korupsi dengan fokus pada perilaku aktor dan konteks sosial. Pendekatan relasional berpotensi untuk mengintegrasikan 2 pendekatan lainnya, menghubungkan aktor rasional dengan elemen struktural, sehingga pendekatan sosial dalam penanganan korupsi sebagai sebuah gejala masyarakat digunakan untuk menjawab motif yang menggerakkan para pelaku serta asumsi tidak timbulnya efek jerak, different efek di masyarakat. Pendekatan ekonomi dalam tindak pidana korupsi. Perspektif pendekatan ekonomi terhadap hukum relevan karena baik ilmu hukum maupun ilmu ekonomi mempunyai persamaan dalam keterkaitan teori-teori keilmuan tentang perilaku. Scientific Theory of Behavior menurut Coulter dan Ullman, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya merupakan misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat sosial yang penting. Ilmu ekonomi memberi prediksi terhadap efisiensi kebijakan. Peluang penerapan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi. Sifat dari restoratif yang fundamental dan komprehensif menjadi solusi untuk mengatasi persoalan di masyarakat secara lebih bermartabat dan harmonis. Gagasan untuk menerapkan konsep restoratif justice dalam kasus korupsi masih perlu menjadi suatu kajian dan pendalaman yang saksama, karena yang menjadi korban adalah negara. Korupsi bukan sekedar kerugian keuangan negara yang dapat dihitung dengan angka-angka secara matematis, tapi korupsi merupakan perilaku buruk segelintir orang yang merugikan masyarakat secara luas dan berpotensi meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Kesimpulan, pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan upaya yang nyata dan serius dalam pemberantasan korupsi melalui desain kebijakan politik hukum, pengembangan arah kebijakan hukum yang memungkinkan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi
cukup maupun pembentukan lembaga-lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. 2. Implementasi politik hukum pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dengan penindakan sejumlah kasus yang melibatkan elit-elit pemerintahan daerah, baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun pihak swasta. Pada aspek pencegahan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pendampingan dan konsultasi dalam pengelolaan kegiatan proyek strategis nasional, termasuk sosialisasi yang dilakukan kepada jajaran pemerintah daerah agar memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Cara pemberantasan pembenahan substansi hukum dalam struktur hukum yang pro terhadap pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan menciptakan legal culture, budaya hukum di kalangan pemerintah, aparat penegak hukum, swasta, masyarakat hukum untuk menjadi gerakan anti korupsi sebagai gerakan sosial yang bersifat masif. Melalui gerakan sosial yang bersifat masif dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan akan melahirkan generasi sehingga aspek pencegahan lebih menonjol dibanding aspek penindakan yang memerlukan proses yang cukup rumit serta biaya yang berarti besar. Demikianlah presentasi saya mengenai disertasi yang saya ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyimak apa yang disampaikan tingkatan tersedia dari saudara Profesor Muhammad Rum, kita akan memasuki sesi yang cukup menegangkan, yakni pemberian kesempatan atau waktu kepada tim penguji untuk memberikan tantangan-tantangannya, pertanyaannya, serta pendidikan berkaitan dengan karya ilmiah saudara Promovenus. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Rafiuddin sebagai penguji eksternal dengan batasan waktu yang tidak terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Mahmud MD, dan segenap aktivitas akademika Universitas Tadulako yang untuk kesekian kalinya kami dipercayakan sebagai penguji tamu atau penguji eksternal dalam promosi doktor. Dan alhamdulillah hari ini juga berkesempatan untuk menguji Bapak Rum Promovenus yang insya Allah sebentar lagi akan kami tanyakan. Ya, moga-moga saya kira Promovenus ini karena memang sudah berkecimpung dalam dunia profesional sehingga cukup mumpuni, saya kira baik secara profesional maupun secara akademis. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfuz FP, Asian Engineering yang maha terpelajar selaku ketua atau pimpinan sidang pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari SI Asian Engineering yang maha terpelajar. Yang kami hormati yang maha terpelajar Bapak Dr. Muhammad Khairil MSI. Yang kami hormati yang maha terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MS IPU Asian Engineering. Yang kami hormati yang amat terpelajar Bapak Dr. Sulbadana SHMA. Yang kami hormati yang amat terpelajar Dr. Nawawi Nasir MSI.
yang kami hormati Mahathir Pelajar Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc, yang kami hormati Amatir Pelajar Dr. Hasbullah MSc, dan yang kami hormati yang Amatir Pelajar Bapak Dr. Rahmat Bakri SHMH. Kemudian selanjutnya yang kedua, tentu sebelum kami menanyakan beberapa pertanyaan yang insya Allah tidak panjang lebar juga, tidak memakan waktu yang cukup lama. Tentunya secara pribadi saya mengapresiasi kepada Promovendus khususnya, karena beliau di sela-sela kesibukan sebagai Kejati di Sumatera Selatan, tetapi masih juga fokus untuk menyelesaikan studi dalam program pasca sarjana ini. Dan juga sangat apresiasi terhadap judul yang disajikan pada hari ini, ya, karena ini saya melihat sebuah langkah maju dalam kerangka pembaharuan sistem hukum pidana yang tadi telah disinggung, ada terkait dengan suatu pendekatan restoratif justice. Ya, mudah-mudahan itu nanti pendekatan dalam kasus-kasus tidak hanya kriminal umum tetapi extraordinary crime seperti juga masalah korupsi itu, mudah-mudahan ada pendekatan-pendekatan yang bisa dikombin antara ya, pendekatan dengan menggunakan metode baik itu secara perundang-undangan atau yuridis, begitu juga dengan sosiopolitis. Nah, selanjutnya tidak lepas tentu kontribusi yang cukup besar dari promotor ya Bapak Profesor Dr. Basir Jio dan co-promotor 1 dan 2, ya, sehingga judul ini tersajikan dengan tema yang sangat produktif, yaitu kebijakan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan implementasinya. Saya kira itu setengah. Nah, ini menurut kami memang satu sebuah model atau pendekatan yang mana ingin mencoba melihat sebuah sistem hukum yang kalau dikatakan treatment itu ada 3 dimensi, baik struktur, substansi maupun legal counter. Saya kira memang ini sudah paling tidak memenuhi ketiga, bagaimana memaksimalkan ketiga sistem hukum yang ada, ya, tidak hanya yang cenderung terpaku pada pendekatan atau melihat dimensi struktur maupun substansinya, ya, tetapi juga bagaimana legal counternya, budaya-budaya dalam rangka menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu dalam ilmu hukum tentunya ini sangat menjadi sangat kompleks, tetapi saya melihat bahwa kebanyakan para di akademisi juga, saya kira tidak menutup kemungkinan juga sangat kurang ini mencoba mengangkat sebuah tema kebijakan politik hukum, karena dari dulu banyak orang ahli menganggap bahwa persoalan-persoalan korupsi itu merupakan entitas dari ilmu hukum, sehingga entitas di luar hukum tidak perlu didekati dengan pendekatan selain dari ilmu hukum atau di luar ilmu hukum. Nah, ini menjadi padahal berbicara tentang politik tentu sangat erat kaitannya berbicara dengan negara di dalamnya, kekuasaan, pendistribusian kekuasaan, pengambilan keputusan. Nah, ini saya kira sangat ada harmonisasi antara politik dan hukum. Nah, untuk itu judul atau tema ini sangat menarik bagi kami. Nah, oleh karenanya pertanyaan ini hal-hal yang sempat juga disampaikan dalam disertasi tadi, itu satu pendekatan yang mencoba melihat tidak hanya dari aspek yuridisnya, dari aspek konseptualnya, tetapi juga aspek sejarahnya yang di dalamnya memuat berbagai satu pendekatan yang melihat aspek sosial dan politis. Nah, salah satu saya kira tadi juga itu terkait dengan cara-cara penyelesaian atau di luar atau notifikasi, itu ada disinggung di dalamnya melalui mediasi penal. Ya, ini bertujuan untuk kebaharuan dari ilmu hukum pidana itu sendiri. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan
argumentasi dari Prof. Petrus. Kira-kira bagaimana konsep kebijakan restoratif justice? Kebijakan restoratif justice itu diterapkan untuk kasus-kasus ya suap atau gratifikasi. Karena kalau saya melihat konsep restoratif justice untuk kasus-kasus kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas itu sudah dilakukan, dan bahkan pernah yang bersifat extraordinary crime, yaitu persoalan HAM itu yang diprakarsai oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela juga. Beliau sudah berhasil untuk melakukan sebuah pendekatan ya seperti tadi itu restoratif justice. Nah, pertanyaan kami, bagaimana dengan konsep kebijakan restoratif justice yang diterapkan untuk kasus-kasus suap atau gratifikasi? Apakah ini sudah ada implementasinya dilaksanakan, termasuk di Sulawesi Tengah sendiri atau juga di Sumatera Selatan? Maka silakan. Terima kasih Dr. Hajar. Kalau kita berbicara kebijakan pemberantasan korupsi, luas sekali perspektif. Kenapa? Karena aturannya begitu banyak. Aturan begitu banyak sehingga jangankan masyarakat menegak untuk bingung aturan apa yang tepat diterapkan untuk melakukan atau penindakan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, korupsi ini bukannya berkurang, makin menggebu-gebu penindakan korupsi makin lincah. Jadi gimana yang dikurangkan? Saya melihat dari perspektif tadi bahwa pendekatan yang saya kemukakan ini belum optimal dilakukan. Tentunya hukum politik itu adalah kebijakan. Kebijakan bagaimana? Kebijakan yang dikeluarkan untuk sehingga ada impor sesudah aturan hukum tidak berlaku kalau penguasa mengeluarkan kebijakan itu langsung tidak berlaku. Maka saya pikir apa yang disampaikan oleh Dr. Rocky itu benar. Jadi susah sekali. Saya juga mencoba dalam peluang menerapkan restoratif justice di korupsi. Kalau di kita di kejaksaan sudah ada restoratif justice itu perkara-perkara yang kecil yang terjadi perselisihan di masyarakat, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan, ada pihak-pihak yang diuntungkan, sehingga itu kita usahakan untuk di restoratifnya ada berdamai. Nah, bagaimana kalau tindak pidana korupsi ini dilakukan restoratif antara penyuap dan yang disuap? Sebenarnya negara posisinya di mana tuh kalau terjadi seperti itu? Karena korupsi ini pada hakikatnya negara lah yang paling dirugikan, pihak negara lah yang paling dirugikan, karena penyuap dan si penerima suap ini merugikan ke negara. Bagaimana kita berdamai sama negara? Tadi sudah saya kemukakan juga bahwa pendekatan ekonomi, jadi pemberantasan korupsi seyogianya bukan hanya menghukum orang, bagaimana bisa punya return back kembali. Jadi aset negara yang utama. Kalau kita mau pendekatan ekonomi, ya korupsi kita tidak berapapun nilainya, ya negara itu anggarannya kan habis, jadi nggak sempat lagi membiayai bidang-bidang tugas yang lain. Sehingga kenapa peluangnya ada, tetapi saya kira ya restoratif yang dimodifikasi lah. Kenapa? Karena tentunya negara, pihak negara dan warga negara. Restoratifnya kalau mau juga dibilang restoratif harus dimodifikasi bagaimana negara memasukkan korupsi-korupsi yang kecil yang harus dikembalikan saja, tidak perlu proses hukum. Karena kalau proses hukum korupsinya bertambah ya. Misalnya korupsi merugikan keuangan negara 50 juta, tetapi ditindak sampai ke pengadilan perlu waktu. Waktunya itu paling cepat kalau di pengadilan negeri itu 6 bulan atau 4 bulan, tetapi bisa lama, bisa
pusat korupsi yang 50 juta, kalau kita tidak bisa kita menghabiskan 300 juta ya. Nah, makanya dipilih-pilih. Mungkin konsepnya restoratif tadi itu antara negara dengan masyarakat atau dengan suspek-suspek korupsi tadi, pelaku korupsi. Tetapi kalau restoratif langsung penyuap dan penyuap, kalau di swasta, di pihak di hukum perdata mungkin bisa. Tapi kalau di pidana berat, artinya cukup dibuat aturan bahwa negara mengampuni atau tidak menindaklanjuti penanganan atau penindakan korupsi tadi dengan mengajukannya ke pengadilan. Kalau itu ya terlalu boros, pemborosan di anggaran. Makanya saya sendiri sebagai praktisi hukum itu berusaha selain tadi restoratif juga pendekatan secara ekonomi. Kalau tidak, ya tambah habis, korupsinya bertambah, bagaimana? Selain itu juga kita berusaha pendekatan yang pencegahan. Karena pencegahan ini memang tugasnya semua komponen yang ada di dalam struktur negara maupun masyarakat. Tetapi itu dibebankan ke beberapa bidang tugas di kejaksaan maupun penegak hukum yang lain juga harus dilakukan pencegahan. Jadi restoratif ini mungkin saja bisa, tapi pendekatannya pertama pendekatan ekonomi, kedua pendekatan tadi sosial masyarakat itu bagaimana, apakah ini dilakukan, apakah tidak, tentu tergantung pada akhirnya pendekatan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Memang sudah jelas tadi bahwa ada peluang atau ruang untuk melakukan sebuah pendekatan baik dalam perspektif sosial maupun ekonomi, dan juga dilihat secara kuantitatif nilai-nilai tadi. Kalau itu kecil berarti mungkin saja karena dasar pertimbangan itu kecil sehingga mungkin saja dapat dilakukan dengan satu proses restoratif justice. Nah, di mana secara filosofi kalau kita lihat bahwa pemberantasan korupsi itu kan sudah mulai beranjak dari argumentasi di mana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tadi, ya, tetapi juga merugikan ya secara sosial ke masyarakat. Tentu secara dampak ini memiliki implikasi yang cukup luas di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, tentu apakah ke depan nantinya kira-kira terlepas tadi, ini sebelum itu saya ingin tanya, berarti sudah digunakan itu Pak ya, pendekatan restoratif justice pada kasus-kasus tindak pidana yang nominalnya itu ada berapa kira-kira batasan nominal yang bisa diberikan ruang untuk restoratif justice? Membuka peluang ini karena ini sosial dari ambil kebijakan memang belum diatur secara rigid berapa yang bisa, tapi kita praktisi bisa mengambil kebijakan bagaimana ini mau diterapkan atau tidak. Makanya saya dorong agar ini dibuat aturannya, dibuat konsepnya supaya tujuan tadi kita lihat dari dimensi ekonomi tadi tercapai. Jadi memang gagasan saya kita harus dicikap, kita jangan kebijakan person per person praktisi. Nah, ini tidak berlaku secara general. Nah, ini saya dorong tadi pertama dikodifikasi, kedua diberi aturan yang rigid. Jadi sekarang ada istilah masyarakat ini paham hukum ini, sehingga kalau ada aparat penegak hukum menangani perkara korupsi, mulai dari pinggir jalan sampai ke ruang-ruang yang eksklusif itu dibahas. Tapi saya pikir dia hanya praktis, logis praktis, bukan yuridis logis. Nah, kalau dia praktis, makanya ini saya dorong untuk nantinya aturan ini rigid sehingga jelas mana yang ditindak, mana yang maka ada peluang di sana restoratif.
memberikan batasan tentang pengertian kerugian negara. Ya, maka perlu adanya penyeragaman pengertian. Ya. Nah, apakah penyeragaman pengertian dan batasan keuangan negara ini kiranya dapat dikodifikasikan ini bersama dengan kodifikasi aturan hukum tindak pidana korupsi. Ya, ini agar supaya tidak terjadi bias dalam memaknai batasan kerugian negara ini sendiri. Padahal kan memang ya secara filosofi tadi juga kalau kita maknai bahwa ada tindak pidana korupsi itu menyebabkan tidak hanya kerugian negara tetapi juga berdampak luas kepada sosial masyarakat. Nah, sehingga supaya memberikan jaminan kepastian hukum, nah ini saya kira pembatasan definisi atau pengertian terkait dengan keuangan tadi apakah bisa dikodifikasikan? Silakan. Kita bedakan apa itu kodifikasi, yaitu yang tadi penyesuaian atau mengharmonisasi keuangan negara. Karena ada beberapa ketentuan yang mengatur keuangan negara itu menimbulkan multitafsir, sehingga perlu diharmonisasi. Kenapa? Supaya aparat penegak hukum juga tidak ragu-ragu, masyarakat juga bisa mencerna. Sampai perkara korupsi ini adalah penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara juga jadi bingung mana yang merugikan negara, mana yang tidak, karena ada di beberapa ketentuan. Ketentuan tentang korupsi sendiri ada, di ketentuan tentang BPK ada, di ketentuan tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara ada. Masing-masing menafsirkan berbeda. Misalnya BUMN bukan kerugian negara, hartanya sudah dipisahkan, ini kan jadi bingung. Ternyata di dalam praktek itu di hukum menafsir, tapi ada juga yang dibebaskan dengan alasan mungkin. Nah, ini yang perlu, jangan multitafsir. Kerugian keuangan negara ini jangan multitafsir, sehingga semua akademisi, praktisi, masyarakat, praktisi ini bisa peneliti, penuntut umum, advokat, lawyer, hakim, jangan bercabang dia. Nah, makanya perlu diharmonisasi. Di akademisi saya lihat ada beberapa universitas mengatakan kerugian BUMN itu bukan kerugian keuangan negara. Profesornya yang terkenal, saya sebut Sulaiman Raja Dulu. Toh ternyata kita sidik praktisi hukum sidik di BUMN dipidana, contohnya di Merpati, di Jiwasraya, di Asabri. Jadi ini yang terjadi, masyarakat ini tidak yakin benar ini kok ini salah, ini benar, sehingga perlu diharmonisasi. Jadi betul-betul tidak multitafsir. Artinya semua orang mengatakan kerugian negara itu ini loh. Jadi penafsirannya tidak bias. Nah, ini kadang-kadang sehingga ada kebiasaan ini, termasuk akademisi juga ini. Nah, ini yang meragukan kita praktisi hukum ini. Nah, kebijakan seperti ini yang perlu diharmonisasi. Tapi menurut saya tidak perlu dikodifikasi. Terima kasih. Ya, saya kira cukup dan saya fungsional. Nah, sebelum saya sampaikan ke pimpinan sidang, saya ingin menyampaikan sedikit ungkapan atau tayang kata bijak yang pernah dilontarkan oleh Abdullah Ibnu Hasan, di mana beliau pernah berkata, ilmu diperoleh dengan lidah yang pada bertanya dan ide yang gemar berpikir. Nah, sekaitan dengan itu lanjut Imam Syafi'i pernah berkata, man lam yazul ta'allu ta'alan tajaba azulan jahli pula ayati. Barang siapa orang yang belum pernah merasakan pahit getirnya pembelajaran, maka sesungguhnya dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.